البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari poin yang ke-521 tentang apa itu? Abdurrahman Batam. Poin terakhir yang kita pelajari tentang apa? Nah, tentang sahabat-sahabat yang mengalami kebutaan. Siapa saja? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ka'ab bin Malik, Thabit, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Ummi Maktum, Itban bin Malik. Naam, ahsanta. Baik, sekarang kita lanjutkan. Man humus sahabiyan alladzani ba'athahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Indah Maulana terjemahkan. Nah, siapakah dua sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman? Wal jawab Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan tentang kisah diutusnya mereka berdua telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus keduanya untuk berdakwah kepada penduduk Yaman. Wa dalilu hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Mu'adzan ila al-Yamani. Faqala yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau dan Mu'adz ke Yaman. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka berdua ikhwani fillah termasuk dalam deretan ulama us-sahabah, ulamanya para sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merekomendasi mereka untuk bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga dalil bahwasanya butuh pengutusan para juru-juru dakwah ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Oleh karena itulah hendaknya seorang mampu mendudukkan perkara pada tempatnya masing-masing. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya berdakwah keluar itu menyelisihi adab dalam menuntut ilmu dengan menyebut perkataan sebagian salaf, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak akan datang ke tempatmu. Nah, ini bagi mereka-mereka yang memang ingin menuntut ilmu. Orang-orang yang ingin menuntut ilmu akhwani fillah memang dia butuh datang ke tempat-tempat yang diajarkan di situ ilmu. Jangan menunggu orang datang kepadanya untuk memberikan ilmu. Adapun di sana mereka-mereka yang belum terpatri pada dirinya menuntut ilmu,
masih butuh disemangati, masih butuh diajari, diseru kepada tauhid, diseru kepada sunnah, maka di sini butuh para dai-dai Allah untuk bersemangat mengajak mereka mendatangi ke tempat-tempatnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman. Di mana pada zaman ini persaingan yang sangat ketat ikhwani fillah antara orang-orang kufar dengan kaum muslimin. Orang-orang kufar dalam dakwah mereka ikhwani fillah, mereka sangat gencar untuk menyebarkan keburukan-keburukan dari berbagai macam segi dengan berbagai macam sarana dan media. Jangan-jangan sampai seorang muslim, apalagi seorang sunni, kemudian surut dan melemah dalam usaha untuk menyebarkan kebenaran yang telah dia ketahui. Cuman hendaknya dia melihat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Perhatikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, faqala yassira wa la tu'assira. Permudahlah oleh kalian berdua, jangan kalian mempersulit. Karena agama Islam ikhwani fillah agama yang asalnya mudah, maka jangan dipersulit. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sungguhnya agama ini mudah. Agama ini mudah, ikhwan. Kenapa? Karena semua aturan-aturannya sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Sehingga mudah. Nah, cuman yang menjadikan terasa sulit ikhwani fillah yaitu adanya kebid'ahan. Adanya penyimpangan-penyimpangan. Namun ketika kita melihat asal dari agama itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama ini mudah. Tauhid mudah, yaitu kita hanya dituntut beribadah kepada Allah semata. Sunnah, antum perhatikan sunnah itu mudah. Naam, dalam membaca Al-Quran mudah. Tidak ada harus tata cara tertentu. Nah, yang diada-adakan. Kemudian juga dalam menyelenggarakan jenazah mudah. Tidak harus ada tetek bengek dan hal-hal yang menyulitkan manusia. Juga dalam pernikahan mudah. Makanya tunjukkan kemudahan Islam tersebut. Cuman manusia pada zaman sekarang tatkala begitu banyak kebid'ahan diajak kepada kemudahan Islam, malah apa? Malah mengingkari. Diajak ketika mengurus jenazah tidak perlu ada acara-acara yang macam-macam yang diada-adakan, tidak perlu tahlilan, tidak perlu selamatan, tidak perlu 7 harian, 40 harian dan seterusnya. Katanya seperti ngubur kucing. Hanya Allah Subhanahu wa taala uji pada zaman ini. Dengan hal yang lebih lagi. Sehingga sebagian manusia meninggal tanpa sempat untuk disolati wal'iyadu billah. Karena apa? Karena kasus corona dan seterusnya. Yassira wa la tu'assira. Ini penting untuk menunjukkan kemudahan Islam. Sunnah itu mudah. Ilmu pun, baik ilmu akidah dan ilmu-ilmu yang lain pada asalnya mudah. Yang menjadikan sulit akhwani fillah adanya kebid'ahan. Antum perhatikan pada pembahasan akidah. Yang menjadikan ruwet, kenapa? Karena kita harus membantah berbagai macam syubhat yang didatangkan oleh ahli filsafat, ahli kalam dan seterusnya. Kemudian
wa basyira wa la tunaffira. Dan berilah kabar gembira. Jangan kalian berdua membuat manusia lari. Beri kabar gembira dengan surga, dengan kebaikan yang dijanjikan bagi siapa saja yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tunaffira, jangan kalian menjadikan manusia lari. Dan menjadikan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang hendaknya seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dirinya termasuk dari golongan ini. Kenapa? Karena menjauhkan seorang dari agama Allah ini perkara yang tidak ringan. Merupakan sifat iblis dan para pengikutnya, wa yasudduna 'an sabilillah. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, sehingga jangan kalian posisikan diri sebagai orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dengan buruknya akhlak, buruknya dalam menyampaikan. Wala tunaffira. Karena sebenarnya sunnah ikhwanifillah tidak identik dengan kekerasan dan kekakuan. Ini yang harus kita perlihatkan kepada manusia, bahwasanya sunnah itu rahmah. Cuman di sisi yang lain bukan berarti kemudian seorang mengikuti arus kebid'ahan-kebid'ahan dan kemaksiatan. Naam, tetap dia dituntut untuk kokoh di atas sunnah, tapi apa? Jangan menjadikan manusia lari dari. Cuman di sana terkadang juga ada kekeliruan dalam memahami bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, basyira wa la tunaffira. Dan menjadikan manusia lari, akhirnya tujuan dia adalah untuk menggait manusia. Walaupun dia harus mengorbankan kebenaran yang ada padanya. Ini salah. Nah, intinya dia mengusahakan menyampaikan al-haq dengan baik. Manusia menerima walhamdulillah, ketika tidak, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian dia mudahana. Mudahana yaitu dia korbankan agamanya demi mendapatkan keridhaan manusia. Perkara bid'ah ya kita katakan bid'ah. Seperti misalnya kunut subuh. Kunut subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian melakukan kunut subuh secara terus-menerus. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih hanyalah kunut nazilah ketika kaum muslimin sebagian mereka tertimpa musibah dan Nabi mendoakan keselamatan atau mendoakan kejelekan bagi orang-orang kufar dan musuh-musuh Allah. Kunut nazilah, qanata syahran, dalam sebagian riwayat kunut 1 bulan penuh pada semua salat 5 waktu. Dan setelah itu berhenti. Nah, dan riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yazal yaqnutu fis subhi hatta faraqad dunya, riwayat yang sangat lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus kunut subuh sampai beliau meninggal. Lemah. Yang namanya lemah tidak boleh diamalkan. Berarti konsekuensinya ketika seorang beramal dengan sesuatu yang lemah, berarti dia tidak melandaskan amalan dia kepada sunnah. Berarti konsekuensinya itu adalah bid'ah. Walaupun memang ada khilaf, tapi ketika seorang meyakini lemahnya itu, ya dia menghukumi yang perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah, tidak boleh dia mengikutinya. Tidak boleh dia mengikutinya. Dan yang demikian ini bukan kemudian berarti jangan sampai menjadikan manusia lari, ya kita katakan itu sunnah.
atau kita katakan itu boleh-boleh saja, tidak mengapa, karena ada khilaf, karena fuqaha ada yang menyatakan demikian. Ini keliru. Ini bukan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Karena ini adalah mudahanah. Sikap tersebut mudahanah, yaitu dia korbankan kebenaran demi mendapatkan keridhaan manusia atau demi selamat dari celaan manusia. Qala wa tatawwa'a wa la takhtalifa, dan hendaknya kalian berdua saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, jangan kalian berselisih. Wasiat ketiga ini juga sangat penting untuk kita semua, ikhwani fillah, ingat dan kita wujudkan untuk para da'i ilallah. Saling bahu-membahu, jangan berselisih, jangan saling menjegal. Selama yang didakwahkan adalah al-haq, untuk apa seseorang kemudian saling berselisih dengan saudaranya? Karena sama yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini telah berkali-kali kita baca, ikhwani fillah. Cuman butuh untuk terus-menerus kita ingat karena pentingnya 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.